News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya Dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Seringkali kita ini baru belajar ketika bertemu dengan kesempatan. Kesempatannya betul. sudah hilang, kita baru Iya, betul. bingung. Orang dengan kemampuan biasa-biasa saja, tapi karena personal branding yang luar biasa, Ya, kemudian tampaknya. Ha-ha. Nah, tapi kalau memang itu bisa berjalan dengan seiring sejalan, memang kita ini memang secara kemampuan kita mampu, benar-benar mampu, kemudian personal brandingnya juga jalan, why not? Why not? Jangan sekali-sekali injury time kita itu guyonan. Mempermainkan kata atau apa Iya. harus serius. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgio jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgio. Bilgio, healthy and beauty skin. BCD Cosmetics. Kenapa harus BCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty skin start with BCD Cosmetics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hello guys, welcome back to my podcast Kopi Susu. Komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Bersama saya siang ini, it's a little bit hot, no problems. Ada kedatangan tamu yang sangat spesial guys. Wah, ini suhunya public speaking ini ya. Saya perkenalkan sekilas, nanti bisa detailnya bisa diceritakan langsung sama beliaunya. Hajah Nur Cita Komaria MKomI. Biasanya sih para fansnya kerap memanggilnya Bunda Cita. Bunda Cita, kenapa Bunda Cita saya panggil di sini guys? Waduh, dia multi woman talented. Aduh, jadi selain dia syiar, dia juga Master of Public Speaking, dia punya sekolah public speaking, dia juga MC guys, MC mulai presiden, pokoknya Presiden Soekarno aja yang belum pernah di MC. Karena itu kan dia juga singer kalau nggak salah, YouTubernya kalau nggak salah 54.000 ya viewernya. Kanalnya itu Cita Entertainment. Saya panggil di sini karena mungkin bisa menginspirasi para viewers, khususnya bunda-bunda, daripada nonton sinetron yang tidak bermanfaat, lebih baik nonton ini aja ya, Jatim News Podcast dengan narasumber Bunda Cita. Oke, Bunda Cita, would you please tell me about your profile, background? Monggo, silakan Bunda Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bisa hadir di podcastnya Cak Ruf. Terima kasih. Cak Ruf seorang jurnalis. Ya. Wong lawas. Wong lawas. Lek wong Surabaya ngarani wong lawas, wong senior iku wong lawas. Wong lawas. Ojo salah. Dan ketika saya ketemu Cak Ruf itu langsung apa ya? Seperti energi-energi jurnalistiknya saling bersinergi. Iya, betul. Kalau saya disuruh memperkenalkan diri saya Nur Cita Komaria. Iya. Ya seperti yang Cak Ruf sampaikan tadi, saya biasa dipanggil Cita atau Bunda Cita.
sebenarnya saya tidak minta dipanggil Bunda Cita, tapi automatically dengan sendirinya anak-anak saya dalam tanda kutip anak-anak didik ya di kampus itu memanggil saya dengan sapaan Bunda Cita. Karena kalau Bunda Cita gitu orang yang memanggil dengan sendiri ya monggo aja, tapi kalau saya pribadi sebenarnya saya tidak minta dipanggil seperti itu. Tapi ya udahlah, apa saja yang membuat kalian bahagia. Saya mengajar. Iya, betul. Kemudian saya CR. iya. Saya suka bersolawat. Kemudian saya suka musik, olahraga, tenis meja. Iya. Kapan-kapan kita main ya tenis meja boleh, ya. Boleh. Singer. Nyanyi itu sebenarnya hobi aja sih. Hobi, tapi karena akhirnya beberapa orang mengundang saya secara profesional untuk mengisi acara-acaranya, akhirnya ya gimana lagi, akhirnya ya berangkat aja. Dan saya punya prinsip bahwa saya hanya akan melakukan sesuatu yang saya cintai dan saya mencintai apa yang saya lakukan. Itu totalnya berapa lama Anda mulai? Apakah sejak kuliah sampai sekarang yang betul-betul profesional? Yang betul-betul profesional sepertinya mulai SMA. SMA ya? Iya. Jadi sudah mulai MC ya, atau... sudah mulai MC, nyanyi, baca puisi. Dulu SMA-nya di mana, Bunda? Saya mulai Madrasah Ibtidaiyah, SMP, SMA di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Jadi saya ini santri Pondok Pesantren Darul Ulum, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum. Gimana kan? Biasanya kan kita kontrari ya. Lulusan Ponpes biasanya kan ini kok malah excited ya, malah ngalang-ngalain lulusan sekolah umum. Iya kan, sepertinya kan seperti itu. Ya. Anda lebih update, lebih ya seperti itulah. Ya mungkin kok bisa gitu. Normalnya kan? Orang kalau lulusan pondok itu kemudian konsennya kepinginnya jadi bunyai. Ya, betul. Jadi bunyai. Saya juga pingin jadi bunyai, tapi karena nggak kesampaian akhirnya saya menikmati jadi bunyanyi saja. Bunyanyi. Memang sejak SMA ya itu? Iya, sejak SMA. Kemudian? Sejak SMA dulu saya mayoret drum band. Oh, istimewa. Dan buat saya... SMA Kotija? Mana tuh? Oh, itu ya, Pondok Pesantren. Ya. Oke, lanjut. Dulu, Mas, minum ya. lanjut, oke. Lanjut. Jadi saya SD, SMP, SMA Monpes di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Jadi dan di sana saya berkegiatan, ada drum bandnya, kemudian ada mayoret. Ya, ada olahraga, ada segala macam, dan itu saya suka. Saya juga tetap ngaji, saya juga tetap baca Al-Quran, ya seperti pada umumnya. Kan kayak boarding school kalau Ponpes. Nah, cuman mungkin jiwa seni itu kan memang bisa natural natural. Dan mungkin itu akan kemudian semakin nampak ketika saya bertemu jodoh. Suami saya jurnalis. Alumni juga ya. Mas Hilmi, alumni satu perguruan dengan Mas. Mungkin senior saya itu. Oke, lanjut. Ya, bertemu dengan beliau kemudian begitu mendukung dengan karir saya. Kemudian sebenarnya saya tidak mengatakan ini sebuah, saya tidak, ketika saya melakukan itu saya tidak merasa bekerja karena saya suka ya. Jadi buat saya kalau ada orang undang saya untuk MC, untuk nyanyi dan segala macam itu, saya jawab, saya dengan senang hati datang dan saya akan datang, tak dijemput, pulang tak diantar. Itu berarti ketika belajar MC pertama, pulang tak diantar lo guyu. Ketika MC pertama itu di mana? Berarti kan otodidak atau ada tetangga atau mungkin teman yang ngajari atau ya otodidak itu mungkin ya? Jadi gini, di pondok pesantren itu ada sebuah kegiatan namanya muhadharah, khitobah dan lain-lain. Di situ adalah tempat di mana para santri ini harus memunculkan bakatnya. Tapi tidak boleh milih, kalau disuruh sambutan ya harus sambutan, disuruh kiroah ya kiroah. Jadi kadang-kadang lucunya dalam sebuah kegiatan muhadharah itu orang yang tidak bisa bidangnya dipaksa harus bisa. Nah, tapi yang namanya saya ya
kalau diberi tugas maka harus saya lakukan Harus dengan bisa. sebaik-baiknya. Saya termasuk orang yang ketika saya harus melakukan sesuatu maka harus totalitas. Oh, istimewa ya. Atau tidak, all or nothing. Ya atau tidak sama Tidak. sekali. Take it or leave it. Iya. Karena Seperti itu. karena buat saya setengah-setengah itu nanti akhirnya akan membuat kita lelah. Jadi sesuatu itu kalau layak dilakukan maka harus dilakukan dengan sepenuh hati. Totalitas and focus. Nah, Kemudian ketika S1-nya di UIN ya, UIN, S1, S2 UIN, komunikasi. udah. Sudah ini menyala, kena itu akhirnya itu. Iya. Dan saya alami saja. Kalau tadi ditanya apakah pernah kursus dan Ya, lain-lain, betul. setiap kali liburan pondok, dulu saya sering diajak kakak saya. Kakak saya itu ke Jakarta, memang dia tinggal di Jakarta. Saya diajaknya untuk di acara-acara, kemudian saya dilibatkan juga di situ. Akhirnya kan saya anak desa, Ya, betul. saya lahir di Nganjuk. Nganjuk. Ya, saya lahir di Nganjuk, kemudian anak desa, kemudian pergi ke ibu kota pada saat liburan itu tentu akan membuat impian-impian saya, membangun banyak impian saya. Di Jakarta. Nah, saya punya sebuah keyakinan dari saat kecil itu sampai sekarang itu masih ada dalam diri saya bahwa semua yang bisa diimpikan akan bisa menjadi kenyataan. Semua yang bisa dibayangkan akan bisa diwujudkan, dan semua yang bisa dikejar akan berada di genggaman tangan. Pokoknya kerjakan gitu Iya. aja kan. Jangan bermimpi. Actions. Ya, karena bangun dari tidur tuh kita pasti memiliki banyak sekali rencana-rencana, impian-impian, Ya, dan betul. itu semuanya akan menguap begitu saja ketika kita tidak action. Nah, baru kalau kita action, saya punya keyakinan bahwa ketika kita ini memiliki bekal yang cukup, maka kita akan dipertemukan dengan kesempatan. Iya, iya, betul. Kemudian ketika karir di bidang mungkin MC ya, baru kemudian dikasih job besar itu pada waktu apa? Sudah lulus S1 atau bagaimana? Saya anggap job itu sekecil apapun itu adalah sebuah tanggung jawab besar. Iya, betul. Nah, betul. tapi kalau secara profesional itu, ya itulah, saya bilang apa? Semua berjalan begitu natural. Mengalir begitu saja, sampai saya berpikiran dan saya merasa bahwa uang itu bukan segalanya dalam sebuah tugas. Ya karena saya mencintai apa yang saya lakukan itu. Nah, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, seorang profesional akan berhadapan dengan pertanyaan itu ya. Maaf Bunda Cita, ini berapa fee-nya dan lain-lain. Ya, Nah, apakah Anda menggunakan agents atau bagaimana kan seperti enggak, juga? semuanya berjalan dengan begitu natural. Jadi kalau mouth to mouth, orang mendengar Ya, saya betul. itu dari mulut ke mulut. mulut. Dan itu adalah promosi yang begitu luar biasa. Ketok tular. Ya. Sekarang ini zaman dimana orang dengan kemampuan biasa-biasa saja, tapi karena personal branding yang luar biasa, kemudian tampaknya. Nah, tapi kalau memang itu bisa berjalan dengan seiring sejalan, memang kita ini memang secara kemampuan kita mampu, benar-benar mampu, kemudian personal brandingnya juga jalan, why not? Why not? Ya. Gitu. Saya bersyukur bahwa saya dipertemukan dengan sosok suami yang Ya, begitu mendukung. saya, kemudian ya memfasilitasi saya dalam karir saya gitu loh. Dan yang utama bahwa saya tidak pernah mengatakan kepada anak-anak saya, kalian harus mengikuti jejak saya. Malah sebaliknya, ikut jejak ayahnya semuanya di multimedia. Berapa children, Mbak? Saya ada 3 laki-laki semuanya. Rencananya sih 9, jadi kurang 6 ya. The oldest one nomor berapa? Yang pertama sekarang kuliah di IPB. IPB, oh, ya, komunikasi juga. Oh, istimewa. Ya, tapi dia di teknologi komunikasinya. Jadi pada saat sekarang ini dia sedang magang, dipanggil magang di Sekretariat Wakil Presiden. Ya, okay. Nah, kemudian yang kedua masih kelas 3. Kelas 3. Sekarang sedang mengurus masuk ke UI. undangan prestasi. Kemudian yang terakhir masih duduk di kelas 1 SMA. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Saya bersyukur. Semuanya laki-laki. Karena tidak mudah menjadi perempuan. Kalau boleh saya tanya, kira-kira tips untuk sukses
selain dari diri sendiri, mungkin apalagi? Mungkin yang pertama mungkin fokus ya, dan apa bisa mencapai top ya katakanlah sukses. Anda cukup sibuk sekali untuk membuat jadwal dengan Anda juga cukup sulit sekali. Karena kan ya itu tadi kan, bagaimana ini kan orang kan kadang bertanya-tanya nih gitu kan. Sebenarnya saya simpel saja, Mas. Kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar, maka hasilnya tidak akan salah. Kemudian saya berkeyakinan bahwa sukses itu adalah pertemuan antara kemampuan dan kesempatan, ditambah lagi kemauan. Ada banyak orang dalam kesehariannya dia bertemu dengan kesempatan, tapi karena tidak memiliki kemampuan, apa yang terjadi? Kesempatan itu menguap begitu saja. Dan sebaliknya, banyak orang yang memiliki kemampuan, tapi tidak bertemu dengan kesempatan. Maka dunia tidak mengenal. Iya, betul. Dunia tidak tahu siapa dia. Seharusnya ketika ada kesempatan ya sudah, ambil saja. Artinya, selama itu baik. Nah, artinya kan begini. Saya memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang mendapatkan kesempatan itu adalah orang-orang yang memiliki persiapan. Kue ascendit sine labore, descendit sine honore. Persiapan itu segalanya. Orang yang gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Termasuk ketika kita naik panggung, saya katakan kepada mahasiswa saya, siswa saya, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu harus naik panggung? Persiapan. Persiapan, sampai Tuhan menganggap layak kamu mendapat kesempatan. Dengan sendirinya kalau kita memiliki persiapan yang cukup, Tuhan juga akan berikan kesempatan. Nah, seringkali kita ini baru belajar ketika bertemu dengan kesempatan. Kesempatannya sudah hilang, kita baru bingung. Ada pepatah singkat sebenarnya. Sukses itulah dimiliki oleh orang-orang yang siap. Iya, betul. Iya kan? Makanya, jadi kalau saya katakan anak-anak saya mau tampil apa saja, mau nyanyi atau yang berhubungan dengan publik, saya katakan, kalau kamu ingin mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan penghormatan, yang harus kamu lakukan adalah persiapan. Kue ascendit sine labore, descendit sine honore. Orang yang naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Dan penghormatan itu dengan sendirinya akan diberikan ketika memang kita layak mendapatkannya. Dan untuk mencapai kelayakan itu tentu harus persiapan dan latihan. Nggak ada yang bisa mengalahkan persiapan dan latihan. Karena public speaking itu kan bukan ilmu kebatinan ya, Mas. Dikasih contoh misalkan, kemudian tidak menirukan, tidak mengaplikasikan setiap hari, dengan mudah akan hilang. Nggak bisa. Kalau kita kasih contoh gini, oh aku paham, alah bisa. Sampai-sampai orang yang tampil di depan banyak orang ini kan memang seringkali tiba-tiba blank, tiba-tiba nggak pede, tiba-tiba hilang, tiba-tiba bodoh. Ya memang iya. Itu karena apa? ya karena kurang persiapan bisa. Kemudian karena tidak percaya diri bisa. Jadi ya saya rasa pembicara-pembicara hebat semuanya pernah mengalami itu. Tapi beberapa orang yang kemudian alergi ya, tidak mau belajar lagi, tidak mau memaafkan dirinya ketika salah, tidak mau bangkit dari kesalahannya dan lain-lain. Ya sudah, stagnan, dia akan berhenti dan dia akan say goodbye terhadap kegagalannya. Nah, yang harus kita catatkan bahwa orang sukses tuh orang yang pernah gagal, bahkan mungkin berkali-kali gagal, tetapi dia cepat bangkit dan memperbaiki diri. Kegagalannya itu. Betul. Nah, saya katakan kenapa orang yang benar-benar gagal dan kemudian berpisah dengan dunia public speaking ini adalah orang-orang yang ya udah aku nggak mau lagi, aku trauma, aku tidak mau mencoba lagi, aku kapok. Padahal orang yang sudah memiliki ilmu jam ini, terbang cukup banyak, memiliki pengalaman ini, kemudian benar-benar cinta, benar-benar fokus dengan public speaking, dia ketika tampil di depan banyak orang, ya mungkin dia akan gemetar, tapi itu bisa dikelola dan itu rasanya seperti makan enak dan tidur nyenyak. Betul. Makanya saya katakan kepada anak-anak saya, jangan menyerah. Tidak ada seseorang pun yang tidak melewati masa ini. Jadi ayo, tetaplah bersemangat. Kalau kamu tidak bisa menaklukkan apa yang kamu takutkan hari ini dengan terus belajar, apa yang terjadi?
kamu tidak akan pernah mengenal nikmatnya public speaking. Iya betul. Sebenarnya be happy aja. Ngapain Iya. frightening? Ngapain takut kan? Tapi tidak semua orang, Oh, gitu. tidak semua orang saya rasa bisa berpikiran seperti itu. Untuk kemudian memiliki rasa percaya diri Iya. untuk bisa bangkit. Saking nervousnya Mas, ketika saya mengajar mengajar di kelas Cita Public Speaking Iya class. betul. Itu ada yang saking nervousnya ketika saya kasih contoh ya. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Suramadu untuk melaporkan jalannya kecelakaan yang akan terjadi. Yang akan terjadi, coba. Yang akan terjadi. Kenapa begitu? Bisa saja. Jadi kan You nervous. got. Akhirnya tak saut pisan, rencananya kecelakaan ini akan menelan 3 korban jiwa. Ya kan? Iya, Pada saking saat- nervousnya kan. Saking nervousnya. Ya semuanya mungkin saja itu Slip of terjadi. the tongue-nya pun juga kebangetan kan. Betul. Yang akan terjadi kecelakaan. Lah ya, seorang presenter bisa Iya, meramalkan bisa seperti itu juga. kecelakaan Heeh. terjadi. Luar biasa. Luar biasa. Ada juga Mas, saya punya pengalaman. Betapa kepercayaan diri ini memang harus dibangun ya, Ya, apalagi untuk ya. seorang broadcaster, untuk seorang public speaker. Karena belajar ini kan harus terus ya, over and over again. Kita nggak boleh berhenti. Itu saya tanya, mungkin gengsi atau gimana? Kamu ndredeg enggak? Yakin? Enggak nervous? Enggak, Bunda. Oke, siap ya. Oke, take ya. 3, 2, 1, action. Enggak ndredeg, tapi moro-moro semaput. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Ada banyak cerita. Kemudian saya katakan, apa Bunda Cita dulu pernah salah? Wah, ya nggak pernah lagi, sering banyak. banget. Tapi ingatlah bahwa ketika kita belajar, kita akan lupa cara salah. Iya. Bener iya, nggak? Betul. Saya tanya Mas Ma'ruf, dulu pernah ingat nggak cara belajar berjalan dulu gimana? Sudah lupa. Iya. Kenapa? Ya karena kita belajar terus dan Iya. terus belajar hingga kita lupa cara salah. Kan Iya, begitu. iya. Jatuh berkali-kali. Nah, salahnya orang, salahnya kita kadang-kadang ketika kita salah, kemudian kita fokus kepada kesalahan kita itu, kita tidak fokus untuk memperbaiki, kita fokus pada Ya, kesalahan. betul. Dan untuk kemudian menarik anak-anak kita yang merasa tidak pede dan lain-lain itu bukan perkara mudah. Anak kalau sudah tidak percaya diri itu repot. Sehebat apapun ya, orang, betul. sehebat apapun ide dalam pikirannya, kemudian apa saja yang dirasakannya, itu tidak bisa muncul, tidak bisa diungkapkan karena tidak percaya diri ini. Dan ini kan menghambat, Mas. Berarti kunci utama untuk seorang yang mau tampil MC atau public speaking itu adalah percaya diri. Iya. Setelah itu kan latihan drill, text dan macam-macam seperti itu. Dan kalau saya sering contohkan ya, orang itu kalau saking groginya, saking redeke gitu ya, saking gak pede nih, dia tuh merasa dirinya tuh pada saat tampil itu seperti tersiksa kan? Ya, betul. Terus saya katakan, kalau kamu yang tampil saja tersiksa, maka yang mendengarkan teraniaya. Sebenarnya kayak belajar mengemudi ya. Jadi belajar pertama kan juga, waduh takutnya bukan main kan. Nah, ngomong-ngomong masalah mengemudi, saya pernah diberikan quotes oleh ayah saya. Tidak seorang pun ingin celaka. Ya. Betul, Semua betul. orang ingin dirinya selamat. Kalau nggak Iya. percaya, nah kamu nyetir aja ke tengah nggak apa-apa. Orang yang akan minggir, para yo misu-misu. Ngawur. Tapi itu Iya, dalam iya. rangka memberikan kepercayaan diri kepada saya. Nah, betul, kamu jangan terlalu takut. Semua orang ingin dirinya selamat. Selamat. Kalau nggak percaya, kamu kemudi saja. Kalau rodok nengan-nengan kula uangnya sing minggir. Iya juga ya. Iya, betul juga. Jadi kalau kita terlalu minggir takut ditabrak atau sudahlah kalau kita memang mau mengemudi, ya sudah kita yakin. Wong semua orang ingin Iya, dirinya betul. selamat. Mbak Cita, ini kan Anda bisa dikatakan sangat sibuk sekali kan, sukses ya. Bagaimana mengatur antara kerja dengan keluarga? Karena jadwal Anda kan full. Kan tetap berperan ganda dong, Iya. sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga yang Iya. baik. Buat saya keluarga tetap segalanya. Oke, gitu. Keluarga adalah segala-galanya. Keluarga tetap prioritas buat Iya, saya.
Jadi ada beberapa jadwal yang memang ketika saya otak-atik, saya lihat itu memang bentrokan dengan acara keluarga, kebersamaan kami. Gitu. Karena okay. karena tiga anak saya ini tidak ada berada di rumah semuanya, semuanya kan mondok. Jadi kalau ada kesempatan kami harus bersama, maka sedapat mungkin kami meluangkan waktu untuk itu. Tapi alhamdulillah baik suami maupun anak-anak saya ini adalah orang yang sangat memahami karir saya, sehingga ketika saya harus bekerja, mereka paham, mereka tahu ibu memang harus bekerja dan pekerjaan saya ini kan tidak bisa diwakilkan, Mas. Ya, betul. Pekerjaan saya ini tidak bisa diwakilkan. Kalaupun harus diwakilkan, maka berbeda. Jadi orang mengundang saya itu ya nyun sewu ya, mungkin saya bahkan kadang-kadang saya merasa ini kok minta lagunya kayak gini terus, ternyata saya mau lagunya kayak itu. Kenapa? Karena contoh yang saya berikan itu, aku mau Mbak Cita nyanyiin ini. Akhirnya kesannya kan seperti saya nyanyiin itu terus, padahal maunya saya nyanyiin yang lain-lain. Tapi ya sudahlah, buat saya membangun ikatan emosional dengan orang yang mengundang saya. Saya jarang Mas diundang orang-orangnya tidak tahu saya. Oh gitu, sebagian besar sudah sebagian besar memang mengundang karena kenal. Kenal. Kan ada ya singer atau MC itu ya, maaf nyun sewu. Ada siapa yang punya gawe? Oh ini. Kalau saya memang tahu. Jadi memang ingin di konsep seperti ketika saya mengonsep acara sebelumnya atau gimana, atau memang inginnya saya berada di acara itu gitu. Ya ini yang kemudian membuat saya dalam tanda kutip memiliki apa ya istilahnya, customer yang khas. Iya. Mbak Cita ini, Bunda Cita ini kan punya kemampuan bermain musik ya? Iya. Piano? Iya, sedikit. Kan itu merupakan suatu kelebihan ya seorang MC selain bisa menyanyi ya? Saya menciptakan beberapa lagu, saya ciptakan sendiri, dibantu aransemen teman-teman di Cita Entertainment. Nanti bisa dikepoin di Instagram saya. Saya menulis banyak lagu. Saya digarap teman-teman Cita Entertainment sendiri. Jadi memang kantor kami, rumah saya itu dijadikan sebagai rumah kreatif ya. Juga ya studio istilahnya. Di studio itu adalah studio kreatif di mana saya dengan talenta saya, kemudian anak-anak muda-muda semuanya. Anak-anak muda-muda ini kita berikan kepercayaan. Jadi kalau dulu orang itu kalau masih muda, belum umurnya masih muda itu kan seperti tidak dipercaya. Nah, itu saya dari dulu sudah menerapkan bahwa saya percaya kepada anak-anak muda. Saya percaya dengan kemampuan anak-anak muda. Betul. Dan nyatanya anak-anak saya di usia yang masih sangat muda, mereka bisa memunculkan talenta mereka. Betul. Dari kepercayaan itu kan memunculkan talenta mereka. Kalau tadi ditanya, itu kan keistimewaan. Sampai saat ini saya merasa tidak punya keistimewaan apa-apa. Saya merasa ini adalah sesuatu yang buat saya sebenarnya itulah keistimewaan itu yang menilai orang lain, Mas. Iya. Jadi sama ketika orang mengagumi penjenengan, buat jenengan kan itu biasa. Padahal keistimewaan itu tidak kita sadari, itu biasa saja buat kita. Tapi orang lain menganggapnya sebagai sebuah keistimewaan. Artinya keistimewaan itu tidak ada. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang terus terakumulasi dalam diri kita. Terus kita kemudian mendarah daging dalam diri kita. Kemudian itu dipandang sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi buat kita kan biasa. Itu. Yang spesial juga, Bunda Cita ini juga syiar ya, terkadang dakwah. Ya, terkadang kan gitu kan? Ada dakwahnya juga di dalam itu, kontennya itu. Itu memang meski lulusan UINS ya, S1, S2. Fakultas dakwah pula. Dakwah pula. Memang ada belajar khusus, ada kiai sendiri yang mengajari soal dakwah itu atau bagaimana? Jadi gini, Mas. Atau naturally? Saya satu natural juga, kemudian didukung dengan ilmu dakwah. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu diajarkan bagaimana metode berdakwah. MKOMI ya, Islam, komunikasi Islam. Nah, metode dakwah itu seperti apa? Ini ada metode bilhal, bil lisan, bla 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 dan lain-lain. Nah, memang selain diajarkan bagaimana metode dakwah, saya
dengan musik saya ini tidak terasa. Kemudian kalau saya bilang apa ya? Saya tidak dengan sengaja mengarahkan semua ini ke dunia dakwah sebenarnya. Tapi karena wajar enggak kalau orang di fakultas dakwah, orang berpikiran bahwa ini pasti pintar berdakwah. Iya, wajar itu sih. Wajar. Orang kuliah di jurusan perhotelan, jurusan tata boga. Kira-kira orang menganggap dia pintar masak itu wajar nggak? Wajar. Nah, itu fitnah seperti itu wajar nggak? Mas, maaf. Fitnah itu harus tetap dibuktikan. Kebenarannya dan ketidakbenarannya. Tapi dalam hal ini fitnah ini harus dibuktikan kebenarannya. Nah, karena orang-orang sudah menganggap saya bahwa saya ini sudah fakultas dakwah, kemudian saya menyanyi master lagi kan? Kan masternya kan memang karena saya mengajar, Mas. Betul. Saya mengajar di situ. Jadi kalau mengajar kan minimal harus S2. Nah, kemudian orang beranggapan bahwa kita bisa berdakwah. Kalau orang sudah beranggapan, kenapa kita tidak sekalian saja ya sudahlah. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kemampuan saja tidak cukup. Kesempatan saja tidak cukup. Kita harus menentukan orang-orang yang berada di dekat kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih sekali kepada sahabat saya yang hari ini juga mendampingi saya di podcast ini, Bunda Santi. Masya Allah, luar biasa. Menyempatkan hadir Bunda Santi. Beliau ini ketua MSB, Muslimah Sidoarjo Bersolawat, yang sekarang sudah mengembangkan sayapnya menjadi MBB juga, Muslimah Banyuwangi Bersolawat. Istimewa. Berapa jamaahnya? Ribuan. Iya. Kebetulan saya di sana duduk sebagai pembina. Tapi sebenarnya actionnya lebih banyak Bunda Santi ya. Dan dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 31 kita akan ada event namanya Bebek Sinjai Bersolawat. Tapi jangan sinjainya jangan dihilangin, nanti jadi bebek bersolawat. Jadi dalam Al-Quran kan juga ada, Mas. Jangankan kita sebagai manusia, Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau Allah dan malaikat saja bersolawat, kenapa kita tidak mau bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Jadi kalau kita bersolawat dimanapun, kapanpun, dan kemudian banyak orang yang kemudian mengikuti dan kemudian kita bentuk sebuah majelis, ini adalah berkah tersendiri. Di sana kami bertemu dengan sahabat-sahabat yang memang suka bersolawat, sahabat-sahabat yang dengan berbagai latar belakang kemudian bersolawat bersama, membentuk majelis ini. Kalau majelis taklim banyak sekali, Mas. Majelis solawat pun juga sudah banyak, tapi kami khas banget menurut kami. Kenapa? Kami memiliki prinsip orang itu datang kenyang senang. Oh gitu? Ya, tanya Bunda Santi. Datang kenyang senang. Lah, karena terbukti kan banyak orang yang datang dalam sebuah perkumpulan atau apa, senangnya dapat tapi lapar, nggak enak kan? Nah, atau kita kenyang lagi kan? Iya, atau kita kenyang tapi nggak seneng kan, nggak enak. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana ketika kita datang, kita kenyang dan kita senang, dan kita pulang mendapatkan berkah. Pokoknya saya berkeyakinan bahwa ketika kita memiliki impian-impian, kemudian kita action, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Burung sejenis terbang bersama, burung elang tidak akan terbang bersama burung empret, Mas. Bahkan burung Mas Renal ketawa. Bener gak, Mas Renal? Bener kan? Saya bilang juga apa? Ini namanya wawancarai tukang podcast juga. Tadi dari mana tuh kok pakaiannya kayak resmi sekali? Ini jadi saya hanya memakai baju-baju yang menggambarkan, yang benar-benar mempresentasikan siapa diri saya. Tadi saya barusan mengisi sebuah acara pelatihan public speaking juga. Makanya saya kalau saya harus ganti baju nanti saya nggak on time. Saya 15 menit sebelum acara dimulai kan saya sudah hadir di sini. Betul. Disiplin itu, Mas. Anak-anak muda sekarang harus diajarkan disiplin. Kenapa? Disiplin itu belajarnya 1 ons. Tapi kalau diabaikan dia akan menghadapi masalah seberat 1 ton. 1 ton. Bener nggak? Ya, betul. Bahkan sebuah liburan-liburan hebat pun itu
ternyata harus pakai disiplin. Liburan-liburan yang katanya liburan seneng-seneng itu, kalau kita gak disiplin ditinggal akhirnya kita kan tidur ada schedule-nya, di hotel. Betul. Ada timetable-nya. Nah, makanya 5 minutes, 10 minutes seperti itulah. Ini terkait itu nih pakaian. Apakah ketika kita MC juga menyesuaikan pakaian kan seperti itu? Betul, Mas. Tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih senang pakai daster. Ibu-ibu setuju nggak? Daster adalah pakaian yang paling nyaman di dunia. Ada 4 alasan kenapa saya suka pakai daster. Yang pertama, ekonomis. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, isis. Yang keempat, gelis. Gelis itu bahasa Sunda ya? Cantik ya? Iya, enggak Mas. Gelis, Mas. Oh, gelis. Gelis cepat? Iya. Kalau ditanya apakah harus menyesuaikan, iya. Terus kalau ada pertanyaan, Mbak Cita kemarin pakai hijau-hijau, kemarin di partai ini, kalau sekarang ganti lagi pakai kuning. Hari ini saya pakai merah. Nah, memang pernah terjadi seperti itu. Pernah terjadi seperti itu. Saya jawab, Cita Entertainment melayani baik partai maupun eceran. Tidak blok-blok kan? Non-blok. Karena kita kan profesional, Mas. Iya, betul. Kita profesional. Kalau saya tanya, Mas, apa sih profesional itu? Ya, profesional fokus pokoknya. Iya, profesional. Iya, profesional, ya kan? Tidak semua orang bisa menjawab apa itu profesional. Jadi profesional itu ada yang menjawab ahli dalam bidangnya. Ada yang menjawab menguasai dan lain. Iya, itu bagian kecil. Tapi kalau dikatakan profesional itu, selain kita ahli, kita juga bisa menopang biaya dasar hidup kita. Biaya dasar hidup. Dari apa yang kita tekuni itu. Jadi kalau kita belum, dalam tanda kutip, kita belum mendapatkan memilih suatu profesi. Tidak hanya kita datang disuruh, tidak disangoni, tidak ada fee, tidak dibayar, itu artinya mungkin kita memang belum profesional. Artinya kita masih menuju profesional. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Ada pemain pro tenis meja atau mungkin seperti kan itu. Ada yang sekedar hobi seperti saya, nggak ada bayaran dong. Tapi dulu waktu itu profesional sebagai atlet di Porseni dan lain-lain kan ada fasilitas-fasilitas yang kita peroleh. Itu yang membedakan. Jadi kalau ingin jadi profesional, apa sih yang membedakan? Intinya dibayar apa enggak gitu aja. Tapi maaf Mas ya, saya itu bukan termasuk orang yang menganggap bahwa amplop itu penting. Sangat penting tapi. Oh enggak? Amplop enggak penting, yang penting isinya kan? Iya betul. Tapi yang lebih penting lagi jumlahnya. Ini harus orang profesional harus tahu. Iya, tahu. Memang terkadang kalau kita bicara seorang pemain profesional, ya dia menggantungkan hidupnya di skillnya itu yang ditekuni, yang difokusi. Apa profesinya dokter? Apa profesinya guru? Ya pendapatannya dari situ. Dan waktu kita masih kecil, pada zaman kita kan nggak ada cita-cita jadi presenter. Jadi podcaster, jadi YouTuber. Tapi sekarang kan ada. Betapa proses itu berjalan terus. Artinya apa? Kita harus tahu pada zaman apa kita hidup, kemudian bagaimana kita beradaptasi. Bincang-bincang soal pengalaman sebagai MC ya. Wah, dari mulai kelas sampai kelas profesional presiden. Ada pengalaman yang paling menarik kira-kira yang sangat berkesan di Mbak Cita, Bunda Cita ini yang bagaimana? Ada. Waktu itu saya nge-MC Presiden Gus Dur, apel Banser di Kodam 5 Brawijaya. Waktu itu presidennya Gus Dur. Nah, ya saya tidak menyebut orangnya ya. Waktu itu salah satu panitia yang harus sambutan itu guyon aja bolak-balik. Presiden berserta rombongnya, bukan rombongan. Bolak-balik rombongnya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu beliau menyampaikan sambutannya, yang terjadi adalah presiden berserta rombongnya. Dia sebut seperti itu. Beliau sebut seperti itu. Saya sampaikan. Sebenarnya waktu saya diajak bercanda tentang itu, saya sudah merasa jangan sekali-sekali injury time kita itu guyonan, mempermainkan kata atau apa yang harus serius. Apa yang harus right away you talk, tulis apa yang akan kamu katakan, sehingga ketika acara itu sudah berlangsung, kita nggak kemana-mana, nggak kemudian terlontar apa yang
Jadi memang tidak sengaja guyon, kecuali kalau memang sengaja ngejuk gitu ya. Ini enggak, benar-benar terjadi kekeliruan. Pesan saya kepada Anda sebagai public speaker, siapapun Anda yang menekuni public speaking, ketika injury time Anda bertugas, tolong siapkan betul-betul dan jangan bercanda-bercanda, bercanda-bercanda yang keliru, nanti kepleset beneran. Ada juga loh Mas, betul. Ada juga kejadian saya mendampingi siswa saya waktu itu nge-MC karena satu hal, kemudian akhirnya saya mendapatkan rekamannya. Jadi keliru waktu menyampaikan penghormatan kepada bendera merah putih, mestinya kan begitu. Penghormatan kepada sang saka merah putih. Apa dia bilang? Penghormatan kepada sang merah disangka putih. Itu kejadian. Itu yang bilang murid. Siswa saya. Dan saya bilang apa? Saya sampaikan bahwa dunia public speaking itu dunia sangat unik. 3-0. Saya rasa semuanya akan terasa begitu susah di awal. Sebelum segala sesuatunya setelah kita latihan itu sangat terasa mudah. Itu loh Mas. Iya. Setujukah Anda kalau Anda mengucapkan setiap kata dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam MC ya, menggunakan kata-kata baku? Misalkan, ini salah. Silakan merubah tempat duduk Anda atau merubah. Padahal yang betul adalah mengatakan mengubah. Apakah Anda belajar soal itu? Ya, itu adalah tentang diksi. Ya, betul. Tentang diksi. Tapi saya rasa kalau kata-kata mengubah tempat duduk, saya baru dengar kali ini, Mas. Ya, itu juga salah. Baru kali ini saya MC disuruh mengubah tempat duduk. Mungkin begini kali. Mbak, kalau saya nih Mas, jadi MC kalau masih beracara ya. Ya, betul. Saya adalah MC yang sangat-sangat gila ketika itu acaranya non formal. Seolah-olah terkesan bahwa saya tidak bisa MC formal. Dan sebaliknya ketika saya MC formal, saya sangat formal sekali. Tetapi ya tetap luas. Artinya sampai orang beranggapan bahwa Cita ini nggak bisa nge-MC non formal. Nah, saya sangat diuntungkan ketika acara itu kemasannya saya terlibat sejak awal, sejak pra-acara. Makanya saya kan ada band ya namanya El Kiswah. Saya punya band namanya El Kiswah. Itu salah satu paket juga dalam Cita Entertainment. Ada. Nah, di El Kiswah ini saya sangat seneng ketika acara itu saya dilibatkan sejak awal. Artinya pra-acaranya saya, nge-MC-nya saya, kemudian nanti sampai acara formalnya saya, kemudian kembali lagi untuk hiburannya saya lagi. Itu total. Orang bisa mengikuti saya nggak sampai gagal paham. Banyak orang yang pada saat rapat mengundang saya untuk jadi MC formal. Taunya, ojo, Cita iku nek nge-MC gila dia, nggak bisa dia bawa acara formal. Artinya satu sisi kan saya sebenarnya sukses membawakan acara formal. Ya, betul. Tapi di sisi lain rugi dong orang yang mau ngundang saya acara non formal. Makanya saya katakan saya paling seneng tuh ketika diundang acara itu dilibatkan sejak awal, dari mulai pra-acara. Orang akan tahu bagaimana saya gila dengan acara non formal dan saya sangat serius di acara formal. Karena sudah acara formal saya benar-benar terkesan gak bisa, seperti seolah-olah dalam tanda kutip tidak bisa membawakan acara yang non formal. The last one, Mbak Cita, mungkin ada tips untuk para viewers kalangan muda ya, milenial. Apa sih tips yang paling efektif menjadi seorang MC? Apa kuncinya? Dan bisa sukses tentunya kan? Kalau Anda memiliki keyakinan bahwa Anda akan menekuni bidang public speaking, broadcaster dan apapun, maka ambil pelatihan-pelatihan. Bergabunglah di kelas-kelas dan seriuslah. Karena tidak ada seorang pun yang menjamin kesuksesan masa depan Anda selain Anda sendiri. Dan bagi anak-anak muda saya pesankan, belajarlah. Kenapa? Karena ketika masih muda, otot masih kuat, tulang-tulang masih begitu, otak masih cerdas, penglihatan masih cerah, waktu masih banyak. Waktu masih sangat banyak. Jangan terlena oleh waktu dan kesempatan dan kesehatan. Dua hal yang membuat kita seringkali terlena.
ketika kita diberi nikmat sehat dan ketika kita diberi nikmat sempat. Tapi justru dua hal ini yang sering kita lalai. Dan anak-anak muda, saya pesankan kepada kalian, belajarlah. Karena orang yang tidak tahan dengan pahitnya belajar di waktu muda, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup di masa tua. Dan orang yang tidak tahan dengan pahitnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan manisnya hidup di masa tua. Oh, istimewa sekali. Oke, terima kasih Mbak Cita. Mungkin ada lagi yang perlu dikatakan? Yang ingin saya katakan adalah saya berterima kasih kepada Allah, saya terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, keluarga, suami dan anak-anak saya, dan juga orang-orang yang selalu support saya. Ada Bunda Santi, Mbak Kintan, sahabat saya ini hadir juga Mbak Inul, dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa saya sebut, yang saat ini bersama-sama berjuang, pejuang checklist terutama dari MSB, luar biasa. Siapa itu pejuang checklist? Perlu saya sampaikan, pejuang checklist adalah orang-orang yang, satu orang yang setiap harinya membawai 100 orang, mereka memantau pembacaan sholawat setiap hari, mungkin 500, 600, 700, sampai 1000. Setiap sore dengan telatennya mereka memberikan checklist. Itu buat saya luar biasa sekali. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, insya Allah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang tipis-tipis dengan Bunda Cita. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa Anda tetap jaga kesehatan dan tetap prokes.